Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Nurhayati Juliani. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari farmakoekonomi itu sendiri. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan suatu biaya dengan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Tujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Saya Rini Mulyati akan menjelaskan tentang analisis efektivitas biaya, program pengelolaan penyakit kronis atau bisa disebut dengan Prolanis. Diabetes mellitus tipe 2 peserta JKN di Kota Serang, Banten. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pasien diabetes mellitus mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif dan rasional. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, sebelum PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Prevalensi nasional DM berdasarkan hasil pengukuran gula darah pada penduduk umur di atas 15 tahun dengan DM adalah 6,9%. Tiga jumlah peserta JKN penderita DM yang berkunjung ke rumah sakit pada tahun 2015 sebanyak 800.224 orang atau naik 40% dari tahun 2014. Diabetes menyebabkan besarnya beban ekonomi individu dan keluarga, sistem kesehatan nasional dan negara. Beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan untuk penyakit DM dan komplikasinya sebesar 3,2 triliun atau naik 41% dibandingkan tahun 2015. Analisis efektivitas biaya adalah metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau biaya intervensi dengan membandingkan nilai biaya dengan outcome yang dihasilkan. Sedangkan outcome yang digunakan adalah kualitas hidup yang diukur dengan kuesioner. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berupa rancangan survei analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum DR Derajat Prawara, Serang, Banten yang mendapatkan pelayanan selama tahun 2014 sampai tahun 2015. Sampel dipilih secara acak sebesar 106 yang terdiri dari 21 pasien yang mengikuti Prolanis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kualitas hidup sebagai independen adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama diagnosa DM, dan penyakit yang diderita akibat komplikasi DM. Biaya BPJS Kesehatan untuk perawatan DM tipe 2 sebesar Rp375.963.649. Rata-rata biaya pasien Prolanis lebih besar dibandingkan pasien non-Prolanis. Biaya yang dihabiskan untuk membiayai pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebesar 68%. Biaya langsung medis beban pasien adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien selain yang dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada pasien DM Prolanis yang membayar biaya tambahan, sementara terdapat 2 orang pasien non-Prolanis yang mengeluarkan biaya untuk membayar perawatan DM. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien sebesar Rp98.824. Biaya langsung non-medis meliputi transport yang dikeluarkan untuk pergi ke fasilitas kesehatan dan makan selama perawatan DM tipe 2. Rata-rata biaya langsung non-medis setahun pasien Prolanis lebih kecil dibandingkan pasien non-Prolanis. Kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah analisa efektivitas biaya adalah metode untuk mengukur efektivitas berupa biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan kualitas hidup yang dihasilkan. Analisa efektivitas biaya perawatan DM tipe 2 dengan Prolanis terbukti lebih efektif apabila biaya yang dikeluarkan untuk Prolanis lebih rendah dan outcome yang diberikan berupa kualitas hidup yang lebih baik. Hasil perhitungan ISE didapatkan dibutuhkan biaya tambahan bagi pasien non-Prolanis sebesar Rp625.155 dan dibutuhkan biaya tambahan bagi pasien non-Prolanis sebesar Rp969.369 untuk kualitas hidup domain lingkungan yang sama baiknya dengan pasien Prolanis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prolanis lebih cost efektif dibandingkan dengan non-Prolanis. Tergambar dari CA Plan
menempati kuadran 2 yang berarti prolanis dominan baik dari biaya maupun outcome kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Farliani dari kelompok 5 Program Kesehatan akan memaparkan artikel penelitian farmakoekonomi tentang cost benefit analysis. Artikel ini diambil dari jurnal yang berjudul Cost Benefit Analysis Program Pemberian Makanan Tambahan Susu pada Karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 86 Ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan kerja yang diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka perusahaan yang terpapar kimia untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan, salah satunya dengan cara memberikan tambahan susu bagi para pegawai, dengan menganggarkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk program makanan tambahan tersebut. Biaya tersebut dianalisis Cost Benefit Analysis Supplementary Feeding Program of Milk on Employees in PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi. Program kesehatan yang dianggap sebagai program investasi oleh perusahaan kimia yang mempunyai resiko terhadap zat kimia dilakukan dengan cara membuat program peningkatan gizi karyawan dengan memberikan susu setiap hari untuk menetralisir racun pada tubuh akibat paparan zat kimia selama bekerja. Hal ini disebabkan dalam susu terdapat antidotum yang bisa menangkap dan mengendapkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis perhitungan menggunakan payback period atau PP, net percent value, NPV, internal rate of return atau IRR, dan benefit cost rate atau BCR. Karyawan penerima susu di perusahaan ini adalah karyawan yang terpapar zat kimia sebanyak 280 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kuantitatif dengan metode survei. Menentukan semua manfaat, menentukan biaya dari program yang akan dilakukan, menentukan manfaat dan biaya dalam rupiah atau NPV, IRR, dan BCR. 1. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli produk. 2. Beban biaya yang harus ditanggung dalam jangka waktu yang panjang. 3. Biaya investasi atau bahan baku susu. 4. Biaya pembelian bahan tambahan. 5. Biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya pembelian gas, biaya pembelian plastik, biaya pembelian kulkas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 1. Hasil penentuan besaran nominal yang telah dilakukan program PMT susu didapatkan bahwa total manfaat atau benefit yang akan diterima yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja adalah sebesar 446 miliar lebih besar dari total biaya kos yang dikeluarkan perusahaan dalam program PMT susu yaitu sebesar 178 juta lebih, sehingga nilai total manfaat benefit lebih besar dari total biaya kos. 2. Hasil total perhitungan payback period yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat modal atau arus kas keluar atau investasi awal dapat diterima kembali oleh perusahaan pada program PMT susu yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Maka biaya investasi program PMT tersebut akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. 3. Berdasarkan hasil perhitungan net present value untuk mengetahui nilai uang sekarang pada program PMT susu didapatkan hasil akhir sebesar 23 juta lebih, maka dapat disimpulkan bahwa program PMT susu diterima karena NPV lebih dari 0. 4. Berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost didapat rasio 2,50 yang berada pada posisi lebih dari 1, yang artinya program PMT susu tersebut dikatakan layak untuk tetap berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal farmakoekonomi yang akan saya jelaskan
yaitu tentang analisis biaya manfaat dari program vaksinasi virus papiloma manusia nasional yang diproyeksikan di Lebanon. Latar belakang dari jurnal ini yaitu analisis biaya manfaat menggunakan data terbatas yang tersedia menunjukkan bahwa vaksinasi HPV besar-besaran tidak akan menentukan secara biaya dalam keadaan yang ada pada tahun 2016. Namun demikian, beberapa indikasi menunjukkan perlunya penilaian ulang sekitar tahun 2020. Temuan ini akan menginformasikan pembuat keputusan kesehatan masyarakat di Lebanon dan negara tetangga yang serupa. Analisis biaya manfaat ini berkontribusi untuk menghasilkan bukti kuantitatif yang diperlukan untuk pengambilan keputusan mengenai biaya melalui data yang tersedia secara lokal. Penerapan program vaksinasi human papilloma virus atau HPV berbasis populasi diperdebatkan di Lebanon berdasarkan epidemiologi, sosiokultural, logistik, dan ekonomi. Selanjutnya, bentuk penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian menggunakan metode perbandingan pada dua sisi. Persamaan analisis biaya manfaat, vaksinasi versus penanganan kanker serviks. Metode ini menggunakan berbagai sumber data yang digali untuk mendapatkan variasi yang dibutuhkan. Populasinya pada penelitian ini secara global, HPV atau Human Papilloma Virus 16 dan HPV 18 adalah jenis yang paling umum terdeteksi. Pada kanker serviks terhitung masing-masing 50% dan 20%. Pada sampel kecil kanker wanita Lebanon bebas dengan HPV 78% dan 64,8%. Ditemukan memiliki HPV 16 pada tahun 2000 dan 2001. Yang selanjutnya yaitu sampling. Dari 100 kasus kanker serviks per tahun, penggunaan obat cisplatin dan 5 fluorosil atau karboplatin dan taxol. Subjek penelitian. Pada penelitian kuantitatif, biaya proyeksi vaksinasi HPV nasional dihitung dan dibandingkan dengan biaya rawat inap dan rawat jalan kasus kanker. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi ketika data yang memadai tidak dapat ditemukan dan dirangkum dalam tabel. Umumnya, asumsi yang disukai adalah asumsi yang bertujuan untuk meningkatkan biaya kanker dan juga manfaat vaksinasi. Parameter outcome. Untuk kanker serviks non-invasif, penggunaan 430 mg cisplatin 9 botol dengan harga masing-masing $10,90 dengan total biaya $98,1 per kasus. Untuk kanker serviks invasif, obat-obatannya adalah kombinasi cisplatin dan fluorosil atau karboplatin dan taxol. Kombinasi pertama membutuhkan 64.440 mg 5 fluorosil dalam 129 vial dengan harga masing-masing $2,96 dengan total biaya $382. Dosis cisplatin adalah 1.611 mg dari 33 vial seharga $10,9 masing-masing dengan total $360 per kasus. Kombinasi kedua membutuhkan 4.833 mg karboplatin dari 11 botol dengan harga masing-masing $86,2, maka biayanya adalah 949. Dosis taxol adalah 1.879 per miligram kasus dari 19 botol seharga $560 masing-masing dengan total $10.642. Kombinasi ini akan menelan biaya total sebesar $11.591 per kasus. Kesimpulannya yaitu analisis biaya manfaat menggunakan data terbatas yang tersedia menunjukkan bahwa vaksinasi HPV besar-besaran tidak akan menguntungkan secara biaya dalam keadaan yang ada pada tahun 2016.
Namun demikian, beberapa indikasi menunjukkan perlunya penilaian ulang sekitar tahun 2020. Temuan ini akan menginformasikan pembuatan keputusan kesehatan masyarakat di Lebanon dan negara tetangga serupa. Sekian pembahasan jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like and comment video kami sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.